Halo? Silakan. Ya, saya mencermati di sejumlah penyelenggara pemilu di Indonesia tidak banyak yang punya ide seperti ini. Ini ide cerdas sekali, ya, makanya saya sangat bersemangat untuk hadir, untuk belajar juga, ya. Jadi saya juga mau belajar sebenarnya terkait dengan tema kegiatan kita. Memang temanya peningkatan kapasitas spesifik tentang penulisan karya ilmiah. Karena kita ini tidak akan terus berada di lembaga ini. Ya, dunia ini akan berputar, periode ini akan berganti, tetapi narasi-narasi yang kita tinggalkan, cerita-cerita yang kita tinggalkan, pengalaman-pengalaman yang kita tinggalkan, yang kita tulis, itu akan abadi. Sekali lagi bisa menjadi edukasi bagi generasi datang, bisa menjadi referensi bagi generasi yang akan datang, bisa menjadi pola yang baik bagi generasi yang akan datang. Ya, saya percaya bahwa kegiatan ini pasti bermanfaat dan ini kerja orang-orang intelek. Baik, saya coba masuk ke wilayah atau tema spesifik kita menyangkut dengan penulisan karya ilmiah dalam perspektif pengawasan atau penyelenggaraan pemilu. Saudara-saudara, kalau kita mau menulis, ya, ini bukan kuliah Mas Moderator, ya, ini hanya seri saja, ya. Kalau kita mau menulis, sebelum kita menentukan judul, yang harus kita identifikasi adalah isu atau masalah. Ya, dari isu atau masalah itu bisa lahir sekian banyak judul. Bahkan kadang-kadang saya mengarahkan orang-orang yang menulis judul, atau kalau di kampus ketika saya aktif menulis skripsi, tesis atau disertasi, Anda jangan memulai dengan sebuah judul. Forget your title. Lupakan Anda punya judul. Jangan coba Anda mengawali sesuatu dengan judul. Kalau Anda mengawali sesuatu dengan judul, Anda secara sadar atau tidak sadar akan oleh judul yang Anda sudah buat itu dari awal. Imajinasi intelektual saudara akan terbatasi oleh judul itu. Moderator, suara saya jelas, ya? Ini saya sudah masuk ke isi. Halo? Jelas, bro. Oh, jelas. Oke, saya lanjut. Jadi, kalau Anda mengawali menulis sesuatu itu dengan, maaf, apa itu ya yang bunyi-bunyi teng-teng itu ya? Saya agak terganggu tuh. Moderator, halo? Ya, siap. Ada bunyi-bunyi apa? Ya, itu apa ya? Masih ada yang bergabung dari acara ini. Oh, sorry. Saya ini kan usia saya sudah setengah abad ini, jadi kalau ada gangguan gitu agak ini sedikit. Oke, saya berusaha konsentrasi kalau begitu, ya. Sampai di mana tadi, ya? Judul, ya. Jadi saya minta kita atau siapapun juga yang mau menulis, ya, itu tidak mengawali dari judul, ya. Jadi tidak mengawali dari Ya, baik. Kita dalam menulis, ya, karya ilmiah kan namanya atau apapun sejenisnya, hindari mengawali dari judul, karena judul itu secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi cara berpikir kita kemudian. Nah, yang saya sarankan Anda itu mengidentifikasi isu atau masalah. Itu sebenarnya lebih cerdas dan lebih membantu Anda merangkai postulat atau struktur tulisan. Oke? Jadi Anda lihat dulu, Anda baca dulu teori yang urgensi dan relevansinya sejalan dengan masalah yang saudara bahas. Nah, begitu. Ya, jadi saya kalau melihat jurnal atau tesis atau karya ilmiah, saya tidak melihat tebalnya kajian teorinya. Walaupun hanya beberapa halaman daripada kajian atau analisis teori, tetapi dia bisa menjawab, membantu kita menemukan atau menjawab masalah. Itu adalah sebuah kajian teori yang tepat.
Ya, jadi saya tidak terpengaruh kepada jurnal atau karya ilmiah, tesis, disertasi atau apapun juga namanya yang sampai tebal disebabkan karena dia memaksakan memasukkan semua kajian teori walaupun tidak relevan dengan masalah. Next step berikutnya adalah metodologi. Dari masalah yang spesifik atau jelas akan melahirkan kemampuan Anda memilih teori yang relevan. Dari dua hal yang runut itu, ya, akan melahirkan pilihan-pilihan rencana kerja metodologi yang terukur, yang reliable dan seterusnya. Jadi metodologi ini adalah bagaimana kita mewujudkan kerja-kerja penelitian di lapangan. Kira-kira begitu sederhananya pemahamannya tentang metodologi. Bagaimana kita mewujudkan langkah-langkah apa yang kita akan lakukan, so siapa yang kita akan interview dan seterusnya di lapangan terkait dengan masalah yang kita mau jawab. Mereka yang tiga hal ini clear, masalah yang jelas, teori yang tepat, dan perencanaan kerja metodologi yang terukur, maka ini optimisme yang bisa membangun atau kita bisa harapkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa manajemen, ya ini teman-teman tentu lebih ahli sebagian, 50% perencanaan itu, ya perencanaan yang baik itu, ya kalau dalam perspektif tadi tiga hal tadi yang jelas, itu sama dengan 50% keberhasilan. Saya ulangi ya, ini teori manajemen yang sangat klasik. Ya. Perencanaan yang baik itu, kalau kita bicarakan tadi tiga hal yang kita maksudkan perencanaan itu, masalah, teori, dan metodologi. Perencanaan yang baik, yang jelas dan konkret itu sama dengan 50% keberhasilan. Keberhasilan penulisan, keberhasilan kerja-kerja, dan seterusnya. Dan menulis ini memang harus dilatih. Kalau kita tidak melatih untuk membiasakan diri tahajud, maka kita bangun di waktu malam itu, di waktu yang sangat afdal untuk tahajud, dan kita bangun hanya ke toilet saja. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada merasa kurang, tidak ada merasa sesuatu yang penting untuk mengisi 2 rakaat di sela-sela kita bangun itu. Kalau kita tidak latih, ya. Jadi ya maaf nih, ini bukan ceramah Pak Moderator ya, bukan dakwah nih. Kadang orang yang tidak terbiasa sholat malam, itu bangun juga jam 2, jam 3 menjelang subuh. Tetapi karena tidak terbiasa tahajud dan tidak membiasakan diri tahajud, tidak berusaha untuk melatih tahajud, maka bangunnya dia di 1/3 malam itu, 2/3 malam itu bukan untuk mengisi 2 rakaat saja atau berapa rakaat, tapi untuk ke toilet saja, habis itu tidur lagi. Karena tidak ada motivasi, tidak ada kebiasaan. Dalam konteks menulis ini seperti itu juga. Kita pengawas pemilu pada khususnya dan penyelenggara pemilu pada umumnya, di depan mata kita terjejer sejumlah masalah pemilu. Ya, pemilu tidak hanya rutinitas saja, tapi dari periode-periode ada spesifik masalah pemilu ini. Kita yang hari ini dipercaya masyarakat sebagai penyelenggara seharusnya bisa memberi kontribusi untuk mencoba menjawab satu dari kompleksnya persoalan pemilu spesifik pengawasan pemilu di Indonesia. Sangat disayangkan kalau kemudian kita melewatkan 5 tahun periode kita mengabdi di bawah atau di KPU, DKPP, tapi tidak ada legacy yang kita tinggalkan. Di DKPP, ya, mohon maaf saya memberi contoh, kami ada sebuah kebiasaan yang kita perkenalkan, bahwa di setiap tahun paling tidak anggota atau sekretariat itu menulis 1 buku. Tahun ini kasih kepada sekretariat KPP mensupport setiap tahun itu dia mengalokasikan anggaran, setiap komisioner itu menulis buku. Jadi kita tidak terbebani dengan biaya-biaya. Yang kita hanya siapkan adalah bagaimana pergulatan ide, bagaimana analisa gagasan majelis etik ini dalam memberikan legasi kontribusi pemikiran terhadap peradilan pemilu atau integritas penyelenggara pemilu.
Di bagian akhir pengantar saya ingin secara singkat, secara sederhana memberikan 3 konsep. Sehingga kemampuan, semangat, kemauan kita menulis itu bisa lebih mudah diukur, ya, bisa lebih mudah kita runut. Begini konsepnya. Kalau kita mau memulai menulis, ya, ini kira-kira semacam resumnya dari apa saya sampaikan. Konsep pertama, ideal normatifnya. Kita lihat di belantika pemilu Indonesia, di dinamika pengawasan pemilu, apa problem-problem yang kita lihat sebenarnya ideal. Bahwa idealnya misalnya tidak ada politik uang, tidak ada mobilitas ASN, tidak ada penggiringan mobilisasi birokrasi, ya, tidak ada penyalahgunaan wewenang. Itu idealnya kan? Itu konsep ideal dalam sebuah pemilu. Kita mau pemilu kita seperti itu, ya. Ini tentu Anda, teman-teman Bawaslu, lebih punya banyak identifikasi terkait dengan pemilu ideal, ya, di Republik Indonesia seperti apa. Itu ideal normatifnya. Semua yang baik-baik kita lihat, kita identifikasi dulu. Tahap kedua adalah aktual empiriknya. Jadi tadi ideal normatifnya yang baik-baik, yang positif, yang diharapkan, yang diimpikan, ekspektasi masyarakat apa, tidak ada politik uang dan seterusnya. Yang kedua, konsep kedua adalah aktual empiriknya. So kenyataannya bagaimana? Oh, masih ada politik uang. Bahkan tahun lalu Bawaslu merilis lebih dari 60% masyarakat permisif terhadap politik uang. Masih permisif terhadap politik uang. Kita lihat bahwa KSN memproses sejumlah banyak ASN yang diduga tidak. Itu aktual empiriknya. Nah, apa itu? Selisih antara yang diharapkan dengan kenyataan. Itulah yang menarik untuk diteliti. Yang saya sebut isu. Yang diharapkan bagaimana, bagus-bagus, kenyataannya seperti ini. Nah, Anda masuk di tengah-tengahnya. Selisih antara dasain dan dasolen. Dasain itu apa yang diharapkan, yang ideal, yang normatif, dasolen kenyataannya. Penulisan Anda, karya originalitas saudara itu dalam konseptual teoritik yang ideal daripada setelah Anda melihat masalah itu. Gagasan Anda terhadap solusi dari selisih antara masalah dengan kenyataan. Itulah yang disebut dengan konseptual teoritik. Ya, Pak Puadi akan datang dengan konsep ini, Ibu Rahma akan datang dengan konsep ini, ya, Pak Ketua dan semua teman-teman Bawaslu akan datang memperkenalkan konsep, strategi, pendekatan, paradigm dalam menjawab selisih tadi antara masalah dengan harapan. Ya, nah itulah kira-kira pengantar saya. Mohon maaf kalau terlalu terkesan teoritis atau terkesan kayak kuliah, tapi saya percaya Anda semua sudah selesai pada tahap kuliah. Jadi hanya merefresh saja kembali, ya. Intinya saudara-saudara, kita berharap kebiasaan orang intelek seperti yang dilakukan oleh Bawaslu DKI ini itu menyebar, diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Sekali lagi, kami sangat mengapresiasi ide-ide cerdas ini, ya. Di tengah-tengah Anda mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada, teman-teman itu bisa membuat karya-karya ilmiah yang luar biasa. Apalagi kalau bisa dia tembus ke Scopus, ya, itu lebih hebat lagi. Itu akan banyak sekali orang bisa mengutip pendapat saudara dan saudara dikenal sebagai seorang intelektual yang senantiasa menghadirkan gagasan-gagasan yang dikutip atau dibaca orang. Dan ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk menjadi bahan tulisan teman-teman semua atau menjadi masalah yang saudara bisa tulis. Dalam perspektif etika, tidak cukup memang kita mengelola pemilu dan pilkada yang begitu kompleks. Diakui oleh organisasi atau lembaga pemilu internasional. Jadi ada memang lembaga itu, KPU dan Bawaslu RI sudah masuk ke dalam organisasi itu, organisasi pemilu dunia.
bahwa salah satu negara yang pelaksanaan pemilunya begitu kompleks, ya, begitu panjang periodenya adalah Indonesia. Ada negara kita masuk di situ. Nah, kompleksitas pemilu itu jangan diratapi, jangan dianggap sebagai beban, kendala, hambatan, masalah, tapi seharusnya dilihat sebagai peluang, tantangan, ya, untuk memberikan contoh kepada dunia dan kepada kita sendiri bahwa walaupun pemilu kita kompleks, tapi kita bisa menghadirkan proses-proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Pada kata berintegritas ini, DKPP menitipkan hal-hal sebagai berikut. Kita jangan memperhadapkan antara hukum dengan etika. Ini bukan dualisme, tapi dia sifatnya dualitas. Saya ulangi kalimat ini. Antara hukum dengan etika itu jangan diperhadap-hadapkan, karena memang dia tidak berhadap-hadap. Dia tidak saling menegasi. Dia tidak saling mengoreksi. Tetapi antara hukum dan etika itu adalah sebuah dualitas. Dualitas itu ada kamar yang berbeda, tetapi sebenarnya tujuan misinya sama. Ya. Walaupun dalam perspektif etika menurut guru kita Profesor Jim Lee, hukum itu berlayar di samudera etika. Jadi menurut Prof. Jim Lee sebenarnya etika itu posisinya di atas hukum. Ini menurut guru kita, kalau kita mengutip pandangan Prof. Jim Lee, juga dalam beberapa karya ilmiah atau buku yang beliau tulis. Dari situ kita bisa belajar dalam sebuah bukunya Prof. Jim Lee tentang peradilan pemilu. Beliau mengatakan bahwa etika itu, kalimat beliau, etika itu hendaknya dalam makna yang lain beliau mengatakan sekali lagi hukum itu berlayar di samudera etika. So, jadi teman-teman penyelenggara yang saya cintai, kita mengelola pemilu nasional dan pilkada ini memang harus menggunakan dua pendekatan, the rule of law dan the rule of ethics. Tidak boleh kita hanya mengandalkan pemahaman, penguasaan, pelaksanaan hukum saja, lalu mengabaikan etika. Tidak boleh juga karena alasan etika, kemudian persoalan-persoalan prosedural daripada hukum itu kita abaikan juga. DKPP hadir bersama KPU Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas ini. Saya percaya teman-teman semua melihat kehadiran DKPP itu bukan sebagai bahasa sebagian orang pengamat mengatakan DKPP itu kayak monster, kayak Israel pencabut nyawa, ya, seperti kalau dia hanya membaca data-data yang dipecat. Kalaulah DKPP harus memberhentikan secara tetap, kalau bahasa yang mulia Pak Dr. Alfitra mengistirahatkan secara tetap penyelenggara pemilu, itu juga dalam konteks, dalam nawaitu, dalam tujuan menegakkan kehormatan lembaga atau penyelenggara pemilu. Ya, saya sering mengingatkan diri saya dan teman-teman saya, bagaimana majelis etik itu kalau harus memutus pemberhentian tetap. Pemberhentian tetap itu adalah sanksi etik terberat yang diberikan oleh majelis etik kepada penyelenggara pemilu. Itu pertimbangannya sangat dalam, ukurannya sangat cermat, dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Ya, di antara kami selalu saja ada pertanyaan, masih ada tidak amal baiknya orang ini sehingga harus diberhentikan? Itu ada pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Dalam konteks etika, ya, kalau kita sudah yakin bahwa ini pelanggarannya serius, misalnya bermain-main dengan pengelolaan suara sah, misalnya si A yang harusnya menjadi pemenang kemudian menjadi si B dan seterusnya, ini menyangkut hal yang sangat serius, sehingga DKPP tidak ragu untuk menegakkan aturan atau memberikan sanksi tegas. Kalau ada pasien yang harus diobati dan lukanya itu masih bisa disembuhkan, maka dengan otoritas keilmuan dokter itu, pasien itu akan diobati, dirawat. Tapi kalau luka itu sudah membahayakan, maka dia akan diamputasi. Baik, saya berhenti sampai di situ dulu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Benisi. Sangat jelas dan lugas yang membahas pemahamannya. Dapat kami laporkan Bro, peserta yang sudah bergabung di webinar ini di asas 2 orang. Banyak kita bisa langsung menunjukkan keanggotaan. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita buka sesi dan tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau ingin menanyakan, silakan bisa dilaksanakan secara langsung atau dituliskan di kolom tanya. Dana. Pak Pray kali ya. Silakan Pak Pray juga ada pertanyaan. Pak Pray dulu. Pak Pray silakan Pak Pray dulu. Bukan Anda dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, didengar ya. Dengar Pak, silakan Pak Pray dulu. Ya, terima kasih yang terhormat Pak Prof. Muhammad, Ketua DKPP, pimpinan DKI Jakarta, teman-teman semua hadirin webinar kali ini. Pertanyaan saya gini, Prof. Dalam pelaksanaan kualitatif, nah sebenarnya pengambilan sampel yang tepat itu seperti apa untuk kualitatif? Karena kan kualitatif kan berbeda dengan kuantitatif yang kemudian harus sekian persen sampel untuk proses risetnya. Nah, kalau untuk kualitatif sebenarnya itu penentuan sampel ataupun juga lokus dalam suatu penelitian itu sebenarnya metode yang baik itu seperti apa, Prof? Mungkin bisa diberikan penjelasannya. Itu saja, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Prayogo. Terima kasih Pak Prayogo. Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur. Mungkin sebaiknya paling dalam jawabannya. Ya, benar, Mas Moderator. Saya kepengen menyapa moderator. Namanya siapa, Mas Moderator ini? Haris. Siapa? Haris Bro. Pak Haris. Ya, saya senang Anda memimpin dengan sangat cool. Ya, Anda kan rupanya pengalaman menjadi moderator yang baik. Ini Pak Prayogo ini sahabat saya ini. Ini sebenarnya ilmu saya ini juga sebagian disuntik oleh Pak Prayogo waktu saya sama-sama di pemilu sebelumnya. Pak Prayogo, kualitatif, kuantitatif sama dengan tadi. Hukum dan etika ini tidak bisa diperhadap-hadapkan. Masing-masing punya mazhab. Masing-masing punya cara, masing-masing punya pendekatan. Ada penulis atau peneliti yang pure menggunakan kualitatif, demikian sebaliknya ada yang pure menggunakan kuantitatif, tapi ada juga peneliti-penulis yang melakukan mix antara kedua ini. Dan ini sudah banyak buku, ya, sudah banyak teori yang menjelaskan tentang metodologi seperti ini. Ya, yang hanya menggunakan pendekatan kualitatif atau hanya menggunakan kuantitatif, atau dia hadir bisa menggunakan atau memadukan dua pendekatan ini. Pendekatan kuantitatif itu sangat eksakt, ya, harus ditentukan kalau seperti di laboratorium, ya teman-teman, ilmu-ilmu pasti begitu besar atau kebiasaan ilmu sosial. Rata-rata peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi tidak mengharamkan pendekatan kuantitatif. Sudah banyak juga teoretisi sosial yang menggunakan pendekatan kuantitatif atau mix daripada dua pendekatan ini. Nah, metodologi apa atau
kerja-kerja metodologi bagaimana yang biasanya digunakan dalam pendekatan kualitatif. Biasanya pendekatan kualitatif itu tidak menekankan pada jumlah. Ya, teman-teman semua yang saya hormati, sependek bacaan saya tentang buku-buku metodologi. Tetapi dia mengandalkan pada akurasi daripada sampel itu. Apakah sampel itu sudah bisa mewakili populasi? Itu tekanannya. Apakah orang yang diwawancarai ini sudah dianggap mengetahui masalah? Ya, populasinya misalnya ada 100. Ya, mungkin saja dia hanya memilih 5, 6 atau bahkan 10 dari 100 itu, tetapi dia serius mengidentifikasi 5 atau 10 orang itu benar-benar orang yang mengetahui masalah. Orang yang bisa menjawab masalah. Jadi pendekatannya itu ya bercampur juga atau bertemu saling menguatkan antara objektivitas dengan subjektivitas peneliti. Begitu. Tetapi kita sampai kepada sebuah pandangan walaupun secara subjektif, bangunannya juga dasarnya objektivitas juga. Ya samalah kerja-kerja majelis etik ya. Kalau saya memberi contoh ya. Ini saya lihat ada juga sahabat saya ini, Bu dosen ini, Bu Ardana ya. Ini dia sebenarnya lebih fasih nih. Saya agak jadi ini nih, ada beliau nih. Ini juga ahlinya metodologi nih Bu Ardana. Ya, sehat Bu Dana ya. Iya, jadi alhamdulillah. Saya izin lanjut. Oke, kembali ke sana tadi. Sebuah dugaan pelanggaran etik. Kan kadang-kadang orang bertanya, ukurannya apa? Ukurannya apa? Orang diberhentikan tetap, ya, orang diberi peringatan, orang direhab. Kalau secara matematis, ya sulit kita menentukan ukuran, sulit sekali. Ya, akhirnya bercampur, berpadu, berkolaborasi antara pendekatan-pendekatan kuantitatif, ya, dengan pendekatan kualitatif. Kuantitatif itu kita lihat sejauh mana track recordnya ketika dia menjadi penyelenggara pemilu, tahapan-tahapan dia kelola. Kuantitatifnya masuk penilaian majelis etik, masuk di situ. Yang boleh jadi antara majelis etik satu dengan yang lain berbeda. Makanya dimungkinkan ada DO, dissenting opinion, pendapat berbeda. Ya, jadi ini juga bisa menjadi contoh bagaimana antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi sekali lagi, kalau ingin merespon secara sederhana pertanyaan sahabat saya Pak Prayogo, kualitatif itu mengandalkan kepada akurasi validitas pemilihan sampel terhadap populasi yang ada. Tidak mengandalkan jumlah, tetapi mengandalkan bahwa sampel yang kita pilih itu memang dinilai secara terukur bisa mewakili populasi. Nah, kira-kira begitu. Atas perhatiannya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.